Oke, baik, selanjutnya ini adalah sekilas pemaparan dari kami. Saya bernama Kuntum Haira, boleh panggil Ira. Jadi kami di sini adalah pemandu wisata lokal yang akan memberikan sekilas informasi tentang Istanbul Bahasa Pagariung ini. Jadi saat ini yang kita sajikan ini adalah bentuk dari Istanbul Bahasa Pagariung yang merupakan replika yang kedua. Karena bangunan asli Istana sebenarnya lokasinya bukan di sini. Lokasi asli Istana itu berlokasi di balik Bukit Bungsu. Nanti mungkin tadi kakak udah melihat juga, itu ada tulisan Pagariung. Nah, itu namanya Bukit Bungsu. Di balik Bukit Bungsu itu ada namanya kawasan Bukit Batu Patah. Disitulah lokasi asli Istana yang berdiri tahun 1347 dengan raja pertama bernama Raja Aditya Warman. Nah, dan kemudian masa itu dia masih menganut agama Buddha dengan sekte Bhairava. Sedangkan Islam itu baru mulai masuk ke daerah Minangkabau, khususnya kepada kerajaan Pagariung ini itu pada awal abad 16. Tepatnya pada 1560 barulah kerajaan Pagariung beralih menjadi Kesultanan Pagariung yang dipimpin oleh Sultan Alif Khalifatullah. Nah, itu pada tahun 1560. Dan akhir dari kerajaan sendiri itu terjadi sebuah peperangan yang namanya Perang Padri. Dan saat itu istana pertama kali terbakar juga. Pada tahun 1804, istana asli yang di balik Bukit Bungsu itu terbakar habis semasa Perang Padri tahun 1804. Dan oleh pemerintah daerah kita dibangunlah replika pertama, sudah dipindahkan ke lokasi yang sekarang. Cuma posisinya itu lebih maju ke depan sejauh 40 meter. Jadi kalau kita bayangkan itu tempat kita berfoto di anak-anak tangga itu lokasinya. Jadi lebih maju. Kadang malah kalau misalkan ada ibu-ibu atau nenek-nenek yang dulunya udah pernah ngeliat replika pertama tahun 1976 itu merasa bahwa yang dulu itu jauh lebih besar. Padahal itu hanya lebih maju aja dia ke depan. Karena setelah dibangun replika kedua, dimundurkan sejauh 40 meter ke belakang. Jadi lahannya atau tamannya itu jauh lebih luas. Dan juga untuk membangun hidran. Karena dulu ketika terjadi kebakaran tahun 2007 belum ada hidran, jadi harus bolak-balik pemadam kebakarannya ke pusat kota. Nah, makanya itu juga sekarang sudah dibangun hidran, dan penangkal petir pun itu sudah dibangun yang diposisikan tidak lagi di dalam rumah gadang atau di atapnya, itu bukan lagi, tapi dijauhkan sejauh sekitar 50 meter. Ada sebuah menara, ada mungkin tadi dilihat juga, itu adalah penangkal petirnya, supaya tidak lagi bersentuhan langsung dengan bangunan rumah gadangnya. Nah, jadi kalau yang sekarang ini adalah penampakan replika yang kedua, karena replika pertama terbakar lagi tahun 2007 lalu pada 27 Februari karena disambar petir dan membuat bangunan itu hampir 100% terbakar. Dan benda-benda koleksi yang saat ini kita lihat itu hanya 15% saja yang bisa diselamatkan. Karena api awalnya dimulai dari atap yang paling tinggi sebelah kiri atau gonjong yang paling tinggi sebelah kiri disambar petir. Kejadian waktu itu Bagda maghrib, habis maghrib sekitar jam 7-an malam. Nah, jadi karena atap dari ijuk itu cepat merambat dan menghabiskan bangunan. Sekitar jam 10-an malam itu udah habis semuanya. Bangunan habis terbakar, kemudian juga bangunan rangkian atau lumbung padi yang berada posisinya di depan bangunan istana juga ikut terbakar. Karena apinya itu dia terbang ke arah rangkian tersebut. Jadi bangunan utama dan bangunan rangkian terbakar habis. Barulah dibangun replika kedua. Nah, jadi kalau yang replika kedua itu kita bangunnya tahun 2008. Tahun 2008 dibangun replika kedua, menghabiskan waktu kurang lebih 5 tahun. Jadi sekitar 30 Oktober 2013 barulah diresmikan replika kedua tersebut oleh Bapak Presiden SBY waktu itu. Dan kalau untuk biaya pembangunan itu hampir 20 miliar rupiah. Nah, ya cukup mahal. Makanya itu semoga tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini kami juga menayangkan ini adalah
bentuk dari bangunan Istana Basara Padarium, replika pertamanya. Nah, jadi dengan posisi yang memang lebih jauh ke depan, 40 meter. Dan kami juga memiliki video dokumentasi kebakaran istana.